أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا واغفر وارحمني جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. Ikhwan, akhwat, dan sahabat Al-Quran dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat dipertemukan dan dipersatukan di pesantren kita tercinta ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaatnya melimpah kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Malam Ahad, apa kabar ikhwan, akhwat? Alhamdulillah, semoga malam Ahad tidak melenakan kita untuk tidak mau murojaah ya, tetap murojaah. Baik teman-teman, langsung saja. Kita hidup di dunia, Allah berikan kejadian, baik itu kejadian yang membuat kita senang, baik itu senang ataupun sedih. Dan setiap hikmah dan setiap kejadian yang Allah beri itu pasti ada hikmah. Dan mungkin duduknya saya di sini juga merupakan tanda kasih sayang Allah, tanda cintanya Allah. Karena di hadis Arba'in yang ke-16 ada tips untuk meredam amarah ala Rasul. Kalau nggak salah poin ketiga itu, jika kalian marah, dari hadis riwayat Ibnu Abbas itu, ketika kita marah sesama manusia, kita diperintahkan untuk diam, tapi itu sesama manusia. Lain kalau kita sama Allah, Allah mah negur lewat cara-cara yang mungkin bisa kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa pelajaran yang bisa saya ambil dari duduknya saya di sini. Yang pertama, duduknya saya di sini merupakan mungkin Allah ngasih ngingetin saya lagi buat ngebeneri niat segala apapun, termasuk ketika kita niat melaksanakan sholat. Kita melakukan sholat bukan hanya agar tidak kena hukuman, bukan hanya karena ada imbalan, tapi kita melaksanakan sholat memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah An-Nisa ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita mengerjakan sesuatu, ya bersegera untuk sholat. Bukan bersegera hanya untuk melaksanakan kewajiban kita tanpa ada suatu maksimal dari kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Mulai dari persiapan ketika wudhu sebelum adzan. Ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri ya, dan teman-teman pada umumnya. Mulai dari persiapan sebelum adzan, wudhu dulu. Wudhu ketika adzan berkumandang, kita coba tahan dulu untuk tidak bersuara. Allah tuh pengen juga diperhatikan gitu. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan juga. Ketika kita sholat, paling atau enggak adzan, paling cuma butuh beberapa waktu untuk mendengarkan ya. Tahan dulu untuk tidak berbicara. Allah tuh juga mau diperhatikan.
kita juga pengen diperhatikan oleh Allah dari itu. Kita coba mulai dari hal kecil, memperhatikan atau menjawab adzan gitu. Beberapa kali kita sering ditegur ya. Semoga kita tergolong ya sebagai orang-orang yang dilembutkan hatinya, karena beberapa kali ya kita ditegur ketika adzan berkumandang untuk diam, tapi rasanya berkali-kali kita ditegur tapi tetap saja kita melakukan. Semoga ya tidak diulangi lagi. Amin. Yang kedua, hikmah dari duduknya saya di sini yang kedua adalah betapa pentingnya kita mengatur waktu. Betapa pentingnya kita untuk memanajemen waktu. Kemarin yang udah disampaikan sama Teh Muti, iya kan? Ada berapa poin Teh? 6 ya? 6. Dan poin yang ketiga termasuk bersegera, yaitu masuk poin ke satu yang saya pelajari dari kultumnya Teh Muti. Nah, kita memanfaatkan waktu. Mungkin teman-teman udah pada masyhur dengan pepatah yang mengatakan waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak mempergunakan waktu itu dengan baik, maka kita yang akan dihunus oleh pedang itu. Contoh lain, ada slogan, apa ya, semacam kata, itu ada di, kalau nggak salah di Pondok Modern Gontor, yang kalau nggak salah gini bunyinya, no time for ecek-ecek. Jadi, di sana, di Gontor, banyak santri, yang mempergunakan waktu dengan baik. Toh mereka itu capeknya rebahan sambil baca buku. Nah, kita juga nggak bisa untuk muterin waktu, nggak bisa nyuruh waktu itu buat cepet-cepet ataupun mundur lagi ke belakang. Kita nggak bisa nyuruh waktu itu cepet-cepet buat ya Allah buruan April biar bisa pulang, biar bisa ketemu ibu sama abah gitu ya. Nggak bisa gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dalam surah apa? Ada yang tahu teman-teman mengenai waktu? Nah, Al-Asr, benar. Allah bersumpah demi masa. Tandanya di sini Allah tuh memperingatkan kita tentang waktu tuh bukan main-main gitu ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan cukup dengan surah Al-Asr ini bisa menjadi umat Nabi Muhammad berapa tahun? 60 atau 50? 60 tahun. Waktu kita sama. Satu jam ada? Sehari ada? 24 jam. Cuma cara kita menggunakan waktu itulah yang berbeda. Oke, kita main tebak-tebakan lagi. Kita hitung ya. 60 detik ada berapa menit? 60 detik ada berapa menit? 1 menit. 60 menit ada berapa jam? Sehari ada berapa jam? Seminggu ada berapa hari? Nah, sama kan ya waktu kita. Cuma itu tadi yang membedakan satu orang dengan yang lainnya ialah cara kita menggunakan waktu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang yang umur rata-ratanya 60 tahun dan orang tersebut menggunakan waktu tidurnya selama 8 jam per hari, sama saja dia menggunakan waktu untuk tidur selama 20 tahun. Astagfirullah, itu 20 tahun kita tidur kalau kita sampai Allah kasih beri umur 60 tahun. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih emang harus disiplin? Kenapa harus tepat waktu? Kenapa? Gitu ya. Karena waktu itu penting banget. Ada 3 hal yang tidak bisa didapatkan kembali. Yang termasuknya itu adalah waktu. Waktu yang terlewat, kata yang diucapkan, dan momentum yang diabaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kultum ini adalah nasihat bagi diri saya sendiri dan teman-teman pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan waktu. Semoga Allah bantu kita, membimbing kita untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah atau amal-amal kebaikan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam memanajemen waktu dengan baik. Amin. Mungkin cukup sekian. Mohon dimaafkan dan didoakan, mohon ditegur dan dinasehati karena surga terlalu luas untuk diri sendiri dan sangat cukup untuk dinikmati bersama. Akhir kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.